Halo sahabat petani Indonesia, kali ini kita akan membahas mengenai paslon Pilkada Gubernur Jawa Barat, yaitu terkait hasil survei dan program kerja untuk petani Jawa Barat. Sebelumnya disclaimer penting para petani melek politik setidaknya mengenal calon yang akan dipilihnya. Kita ketahui Jawa Barat mayoritas sentra pertanian, dan jumlah petani Jawa Barat mencapai 3,2 juta, di mana jumlah pemilih mencapai 35,7 juta. Artinya hampir 90% suara petani diperebutkan oleh para calon pada Pilkada Gubernur Jawa Barat. Oleh karena itu, penting informasi ini agar petani mantap memilih calon yang benar-benar memihak kepada para petani. Pertama, kita akan membahas terkait hasil survei lembaga indikator yang dilakukan pada tanggal 2 sampai 8 September 2024. Kemudian kedua, kita akan membahas terkait program kerja paslon Pilkada Jabar yang berkaitan dengan pertanian. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis prediksi suara pada 4 bakal pasangan calon Pilgub Jawa Barat 2024. Pasca pencalonan Ridwan Kamil di pemilihan Gubernur DKI Jakarta, suara pendukung Ridwan Kamil diprediksi mengarah ke pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Di mata pengamat, Deddy Mulyadi cukup kuat untuk Pilgub Jawa Barat. Hal itu nampak dalam survei yang dilakukan indikator pada tanggal 2 sampai 8 September 2024 lalu. Survei disebarkan pada 1.200 orang pemegang hak pilih, dilakukan dengan multiseg random sampling. Nama Deddy Mulyadi muncul dalam top of mind di warga Jawa Barat. Namanya disebut langsung oleh 40,7% partisipan. Masuk dalam simulasi 8 dan 4 nama calon gubernur pun, nama Deddy Mulyadi masih unggul. Dalam sampel tersebut juga diketahui masih ada sekitar 16,9% dari 1.200 responden yang baru akan menentukan pilihan calon gubernur Jawa Barat pada saat pencoblosan nanti. Sebanyak 24,2% memilih saat hari tenang dan 27,7% menentukan pilihan dalam kampanye resmi. Artinya hanya 30% yang sudah punya pilihan kuat, sementara 68,8% masih bersifat swing voter atau last minute voter. Suara-suara inilah yang bakal diperebutkan mereka yang hasil surveinya belum sanggup menyusul Deddy Mulyadi. Burhanuddin Muhtadi, selaku founder dari Lembaga Survei Indikator Indonesia, menilai yang membuat survei mantan Bupati Purwakarta 2 periode dan anggota DPR RI 2019-2023 itu tak terkalahkan sebab mampu memanfaatkan segala platform media sosial. Deddy Mulyadi dinilai mampu membangun komunikasi dengan masyarakat sejak lama. Selain itu, Deddy juga dinilai punya citra perhatian pada rakyat. Hal itu membuat survei Deddy Erwan unggul 77,81%, sedangkan Saiku Habibie 10,98%, sementara Acep Ita dan Cece Ronald imbang 2,24%. Hanya saja suara Acep lebih tinggi sedikit. Meski begitu, Burhan menyebut Deddy Mulyadi jangan dulu besar kepala, sebab dalam waktu beberapa bulan ke depan semua bisa berubah. Ahmad Saiku dan Ilham Habibie bisa saja diprediksi tiba-tiba mendulang suara naik tajam. Meski begitu, Burhan menilai terdapat perbedaan dalam Pilgub 2018 dan 2024. Jawa Barat menjadi wilayah yang dalam 3 kali pemilu memenangkan Prabowo Subianto. Periode sebelumnya, Prabowo mendukung Sudrajat Saiku, sementara itu tahun ini mendukung Deddy Mulyadi. Burhan pun beberapa kali menyinggung pasangan Acep Ita dan Cece Ronald yang nampaknya harus kerja keras. Partai mengusung masing-masing, yakni PDIP dan PKB, dinilai belum benar-benar memperkenalkan calon gubernur dan wakil gubernurnya. Namun sebagai catatan, meski saat ini unggul, ada beberapa catatan kelemahan yang dapat merubah keadaan. Begitu pula calon lainnya.
Soal popularitas, Deddy Mulyadi memang belum terkalahkan di Jabar. Tapi menurut Firman Manan, pengamat politik Unpad, menilai ada celah yang berpotensi menjegal langkah Deddy Mulyadi untuk unggul di Pilgub. Posisi Deddy memang belum tentu aman. Ia kerap kali diterpa isu politik identitas atau keagamaan. Isu musiman yang bisa mengancam tiap Deddy Mulyadi nyalon jadi pejabat daerah. Lalu Ahmad Saiku yang sebelumnya didukung oleh Prabowo Subianto sehingga mendapatkan suara yang lumayan, sementara tahun ini Prabowo mendukung Deddy Mulyadi. Ditambah lagi periode saat ini ada kelompok yang diprediksi bakal malas mencoblos nama yang diusung PKS apabila isu PKS tinggalkan Anies masih mencuat. Jadi suara Saiku Habibie nampaknya tidak bisa diprediksi melejit seperti periode lalu saat PKS mengusung Saiku. Lalu apa Pak program prioritas pasangan calon gubernur 2024 untuk petani di Jawa Barat? Dalam pantauan kami, yang pertama, Ahmad Saiku dalam kunjungannya ke petani di Karawang berkomitmen menjadikan Jawa Barat menjadi lumbung pangan nasional dengan memperhatikan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Lalu pasangan Deddy Erwan berupaya akan menciptakan sawah abadi yang disampaikan waktu kunjungan ke warga di Sukabumi. Dan pasangan Acep Kita juga berkomitmen dalam meningkatkan pertanian masyarakat Jawa Barat, namun secara program belum disebutkan. Lalu pasangan JJ Ronald berfokus pada memperbaiki komunikasi pusat dan daerah serta pemerataan pembangunan agar dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Jawa Barat. Demikian sahabat ulasan terkait Pilkada Jawa Barat. Semoga petani di Jawa Barat tidak salah memilih